Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk ke video keempat ya. Masuk ke video keempat, saya mau coba demokan mengenai beberapa tools, yaitu diantaranya snapping yang mengenai apa nih? Enable topological tool, kemudian juga soal overlap ya, avoid overlap atau allow overlap, dan follow advanced configuration untuk setting overlapnya. Oke, kita mulai aja, nggak usah lama-lama ya. Pertama coba saya mau buat beberapa polygon dulu. Di sini saya ada dua buah polygon, zona DMA dengan wilayah lanan IPA. Saya mau coba yang zona DMA. Yang zona DMA kita mulai ya. Oke, pertama snappingnya saya matikan dulu aja. Seperti ini contohnya, kita akan buat sebuah zona seperti ini misalkan. Ya, seperti ini. Oke, kemudian saya kasih nama misalkan zona 1. Selesai. Dan kedua biar dia menempel ya di sini. Untuk zona 2 nya saya aktifkan snapping option ya, seperti demo yang kemarin, dimana saya akan snappingkan di antara vertex dan segmen. Sudah settingnya kan ya. Kemudian di sini ke active layer aja untuk snappingnya. Karena apa? Kalau saya misalkan snappingnya di all layers ya, misalkan seperti ini ya, kita mulai digitasi, maka sedikit ada terganggu ya, karena si snappingnya akan kemana-mana ke layer yang lain yang tidak menjadi fokus kita saat ini ya. Oleh sebab itu, pada saat kondisi seperti ini kita mainkan di active layer aja, sehingga snappingnya hanya aktif di layer yang kita sedang operasikan. Oke, kita mulai di sini, kita klik lagi seperti ini. Oke, ya, sehingga proses digitasinya tidak terganggu ya. Kita fokus di layer yang kita sedang kerjakan. Kita kasih nama zona 2 misalkan, sehingga bisa kita save seperti ini dan sukses ya. Yang ketiga ya, saya mau membuat sebuah zona ya, di sini. Tapi di sini saya akan coba gunakan tools yang untuk overlap. Ya, apakah kita boleh overlap antar zona atau enggak? Di sini saya akan gunakan yang avoid overlap on active layer. Jadi setting overlap ini hanya berlaku di active layernya aja. Oke, seperti ini. Nah, misalkan saya mulai digitasi seperti ini. Oke. Misalkan zona yang kedua itu adalah berada di sini. Mulai dari sini. Oke. Kemudian di sini, nah, saya coba akan mulai ke sini, lihat, misalkan, saya akan di sini zonanya seperti ini, ya. Nah, ini tampak bahwa di sini ada overlap ya, antara zona yang zona 1, 2, dan 3. Ini di zona 3-nya di overlap dengan zona 1 dan zona 2. Tapi karena kita udah setting low overlap sini, avoid overlap ya, maka apa yang terjadi kita lihat ke sini. Begitu saya simpan, saya kasih nama zona 3, maka lihat dia akan overlapnya itu akan terpotong otomatis di sini seperti ini ya. Kita simpan. Setelah kita simpan ini, kita lihat, perhatikannya di sini ada zona 1, zona 2, zona 3. Lihat, tadi zona 3 pada saat kita menggambarkannya itu overlap dengan zona 1 dan zona 2. Tapi begitu setelah kita simpan, karena kita ada setting overlapnya di sini, avoid overlap on active layer ya, sehingga pada saat penggambaran zona 3 ini dia langsung overlapnya terpotong ya, mengikuti batas
dari zona 1 dan zona 2. Teknik ini cocok sebenarnya buat rekan-rekan pada saat sedang melakukan tugas penggambaran, misalkan batas wilayah atau batas zona kecamatan, kelurahan, atau memperbaikinya, sehingga boundaries antara dua buah feature itu akan sangat rapi jadinya ya, seperti itu. Oke. Sebenarnya fokus kita adalah belajar mengenai di sini ada di sini mengenai enable topological tool ya. Nah, contoh di sini saya akan coba zoom sebentar ke sini. Ini ada intersection ya antara 3 zona ya. Ini ada intersectionnya. Nah, di sini saya coba akan mengaktifkan layer zona DMA-nya seperti ini. Kemudian saya gunakan adalah vertex tool di sini. Lalu saya akan ambil salah satu vertexnya ya, dari 3 poligon ini, salah satu aja di sini, sehingga kalau saya pindahkan, lihat tidak zona 1, zona 2 dan zona 3 tidak terbawa ya. Namun jika saya menggunakan atau mengaktifkan enable topological editing toolnya, sini saya aktifkan, lalu saya pilih node di sini ya, di sini saya pilih, maka begitu saya pindahkan, saya klik, nah ini lihat bahwa ketiga zona itu akan terbawa semua ya, batas-batasnya seperti ini, nah contohnya adalah seperti itu, sehingga itulah fungsi dari topological editing toolnya ya, seperti itu, sehingga boundariesnya akan tetap konsisten untuk batasan-batasannya mengikuti daripada node tool atau daripada vertex atau segmennya gitu ya. Ya, dengan gunakan tadi, dengan adanya di sini tool yang ini ya, dengan adanya tool enable topological editing tadi, kita bisa lakukan hal tadi. Nah, sekarang apakah itu bisa digunakan pada sebuah segmen? Tadi kan kita gerakannya adalah menggunakan vertex ya, atau node. Di sini kita gimana? Bisakah kita menggerakkan pada segmen? Ini kita coba. Di sini segmennya akan saya coba pilih ya, misalkan segmen yang ini ya, yang ini di mana ya, ini segmennya, saya akan ambil segmen, saya klik kiri. Nah, lihat segmennya sudah saya bisa gerakkan. Begitu saya klik sini, ternyata segmennya ikut berpindah, tapi ketiga poligon ini konsistensinya tetap terjaga untuk terus terhubung ya kan? Seperti ini. Nah, contohnya ya, seperti itu, sehingga itulah fungsi dari editing topological tool ya, editing enable topological editing tool. Oke, itu adalah fungsinya. Tapi karena tadi saya sudah menyinggung soal overlap ya, saya coba contoh bisakah kita mengatur ini materi yang ada di luarnya sebenarnya. Bisakah kita mengatur mengenai overlap di dua layer yang berbeda? Nah, misalkan saya di sini ada 2 buah saat ini saya ada zona DMA dan wilayah lain IPA ini, yang dimana keduanya berbentuk poligon. Saya akan menggambarkan sebuah poligon ya, seperti ini. Saya akan gambarkan poligonnya. Di sini pilihan overlap itu hanya allow overlap, avoid overlap on active layer, dan allow advanced configuration. Jadi kalau kita mengatur overlap di 2 layer yang berbeda, sarannya adalah dengan menggunakan setting di advanced configuration ya, di sini. Berarti kita di outbound snappingnya sini, serving option ya, kita masuk ke snapping option, kemudian masuk ke advanced configuration sini. Untuk 2 layer ini, maka avoid overlapnya kita kita cek duanya. Ya, kenapa? Nanti agar jika di 2 layer ini terjadi overlap, maka layer kedua nanti akan dikalahkan untuk melakukan clipping. Coba ya seperti ini ya.
saya akan gambar sebuah layanan zona ya. Sini akan saya gambarkan gambar poligon lagi di sini. Misalkan saya gambar poligon seperti ini. Oke, sebentar saya contohkan. Nah, sini akan saya gambar poligon seperti ini. Oke, snap. Oke, snap ya. Nah, saya akan snap seperti ini gambarnya. Saya akan snap di sini. Oke. Kemudian saya snap sini. Oke, nah seperti ini. Lihat bahwa di sini saya overlap dengan layer zona DMA ya kan, dengan layer wilayah LAN IPA. Karena kita udah setting di advanced configuration tadi adalah overlap di kedua layernya, maka kalau begitu saya klik kanan, misalkan saya buat nama misalkan di sini, saya klik OK, maka yang terjadi adalah kita bisa lihat bahwa di sini zonanya overlap dengan layer yang sebelahnya, padahal ini adalah layer yang berbeda. Jadi settingnya adalah menggunakan setting yang di follow advanced configuration, yang kemudian di configuration advance-nya kita setting dengan seperti ini ya. Itu. Lalu apakah dengan dua layer yang berbeda seperti ini ya, dengan kondisi keduanya aktif ya seperti ini, itu bisa dilakukan juga hal yang sama untuk topological editing? Sayangnya tidak ya. Seperti kita lihat seperti ini, saya contohkan, saya akan seperti ini ya, contohkan. Misalkan saya ambil segmennya, saya gerakin segmennya. Nah, hanya terjadi di layer IPA yang sedang saya edit aja. Atau misal coba ini dalam kondisi edit juga, apakah terjadi editing juga di sini? Kita lihat sama-sama ya. Nah, seperti ini, saya ambil segmennya lagi, saya gerakin. Nah, ternyata oke, saya ada kesalahan bahwa untuk topological editing ini juga bisa berlaku untuk dua buah layer ya yang berbeda, dengan syarat tadi kedua zonanya harus dalam kondisi aktif dan dalam kondisi keduanya adalah posisi editing ya. Nanti saya akan contohkan lagi seperti ini misalkan. Nah, ini seperti ini. Artinya editing terjadi di dua zona sekaligus ya, dengan adanya topological editing seperti tadi, dan kita bisa langsung save seperti ini. Demikian ya. Jadi memang sangat menarik sekali belajar mengenai snapping ini, dan sangat kaya sekali, dan kebetulan snapping ini adalah teknik yang wajib dikuasai oleh rekan-rekan saat rekan-rekan melakukan digitasi ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.